Puji Tuhan, selamat pagi kepada seluruh jemaat GPDI Sudirman dan seluruh jemaat GPDI Bojong Indah yang dikasihi Tuhan. Dan kepada seluruh umat Tuhan yang menyaksikan ibadah live streaming pada pagi hari ini. Mari saya mengajak kita persiapkan diri kita dari mulai anak-anak sekolah minggu sampai lanjut usia. Persiapkan dirimu, ambil bagianmu di rumah masing-masing. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau melayani Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia Yesus yang layak menerima pujian, Dia Yesus yang layak menerima setiap pengagunganmu pada pagi hari ini. Mari saya mengajak sama-sama kita yang ada di rumah, kita bangkit berdiri. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Sebab keberadaan kami sampai hari ini semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Kami dapat melewati hari-hari bersama dengan seluruh keluarga kami. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Untuk itu Bapa, pada pagi hari ini dalam ibadah perjamuan Tuhan, kami percaya Tuhan ada mujizat, ada pemulihan, ada sesuatu karya yang Allah ingin kerjakan bagi seluruh umat-umat Tuhan. Dan khususnya bagi bangsa kami, bangsa Indonesia Tuhan. Mari umat Tuhan, tinggikan Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Kembali seluruh sidang jemaat katakan, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkan
segala pengagungan kami Tuhan hanya kami berikan kepada Engkau Yesus Kristus Tuhan, sebagai juru selamat kami, sebagai penebus kami Tuhan. Sampai pada pagi hari ini kami ada seluruh umat-umat Tuhan hanya karena kasih dan anugerah-Mu. Layakkan kami menyenangkan hati Tuhan melalui pujian dan penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan, karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah. Dan kami yakin Tuhan, di saat kami memuji dan menyembah, ada kuasa yang ingin Tuhan lepaskan bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah seluruh umat-umat Tuhan yang menyaksikan siaran ibadah pada pagi hari ini. Engkau berada di tengah-tengah masing-masing keluarga dan masing-masing pribadi yang menyaksikan siaran ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberkati Tuhan pada pagi hari ini dengan ucapan syukur kami. Semua yang percaya dan yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya percaya dan yakin kita seluruh umat Tuhan, baik GPDI Sudirman, GPDI Bojong Indah, dan seluruh yang menyaksikan siaran ini, sampai pada pagi hari ini kita ada semua hanya karena kasih Tuhan. Semua katakan amin. Amin. Saatnya kita akan menyenangkan hati Tuhan. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Engkau yang ada di rumah, jangan engkau malu untuk engkau melompat saat engkau menyanyi dan memuji Tuhan. Kita percaya pada pagi hari ini saat ibadah perjamuan Tuhan, ada kuasa, ada mujizat yang Allah ingin kerjakan. Amin. Mari, karena betapa kebaikan Tuhan tidak pernah dapat kita balas dengan segala kekayaan kita, dengan segala sesuatu yang kita miliki, karena kasih-Nya melimpah dalam hidup kita. Amin. Mari umat-umat Tuhan bertepuk tangan bagi Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan.
Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang ajaib di dalam kehidupan kami. Engkau Yesus kami yang ajaib. Engkau Yesus kami yang begitu dahsyat dan luar biasa. Kami percaya Tuhan, saat kami datang di hadirat-Mu, saat kami merendahkan diri kami Tuhan, kami dan seluruh keluarga kami merendahkan diri di bawah kaki Tuhan, seraya berseru kepada Engkau pencipta langit dan bumi. Kami percaya dan kami yakin Yesus, segala sesuatu di muka bumi ini, bahkan saat ini Tuhan, wabah yang sedang terjadi di seluruh bagian dunia termasuk negara kami Indonesia Tuhan. Saat kami umat-Mu merendahkan diri di bawah kaki-Mu Tuhan, saat kami mengangkat tangan kami dan berseru memanggil nama-Mu Yesus, tidak ada yang tidak mungkin Tuhan. Tidak ada yang tidak dapat Engkau kerjakan Tuhan. Kuasa-Mu begitu ajaib. Kuasa-Mu begitu dahsyat Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kami amini di dalam kehidupan kami. Kami pegang janji-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Amin. Kami percaya akan kuasa-Mu. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Mari umat Tuhan dengan yakin kembali naikkan pujian ini, bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu.
mujizatnya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya, mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan Setelah kami memuji memuliakan nama-Mu Tuhan, saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami lebih jauh untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, kuduskan kami Tuhan, layakan kami, sucikan kami, supaya ketika kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, benar-benar firman-Mu tertanam dalam setiap hidup kami. Firman-Mu betul-betul memberikan pencerahan dalam setiap keberadaan hidup kami, baik kami sebagai jemaat Tuhan GPDI Sudirman maupun GPDI Bojong Indah Tuhan. Kami tahu Tuhan ada satu oknum tidak senang untuk kami dengar firman Allah, yaitu oknum kuasa kegelapan. Sehati sepikir kami berdiri atas janji firman Allah, kami tolak, tengking, hancurkan setiap bentuk kuasa kegelapan dalam bentuk apapun dalam nama Tuhan Yesus. Keluarkan dari hati kami Tuhan. Kami hanya izinkan sepenuhnya Roh Kudus-Mu bekerja berkarya dalam hidup kami, sehingga betul-betul berkat firman Allah menjadi bagian dalam setiap hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman Allah. Biarlah setiap kata kalimat yang keluar dari bibir, mulut, lidah hamba-Mu diurapi oleh Tuhan, sehingga firman Allah yang kami dengar sekali lagi itu menjadi berkat yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami. Kami siap untuk duduk dengar firman-Mu dalam berkat nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat kita bertemu kembali di dalam ibadah online pada pagi hari ini, ibadah perjamuan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah masing-masing, mari kita membuka Alkitab kita akan melihat firman Tuhan. Saya mengambil tema pada pagi hari ini yaitu gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Mari kita baca firman Allah yang terdapat di dalam kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga membawa minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga
Gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, Yesus sering menggunakan perumpamaan dalam menyampaikan pengajarannya. Perumpamaan ini disampaikan Yesus kepada murid-muridnya di atas Bukit Zaitun. Yesus memberikan perumpamaan ini sekaligus untuk menjawab pertanyaan murid-muridnya yang bertanya kapan tentang kedatangan Tuhan. Nah, saudara, kita mulai dari ayat yang pertama. Dikatakan tadi bahwa pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Jadi hal kerajaan sorga dikatakan oleh Alkitab adalah seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Yesus mengumpamakan kerajaan sorga bagaikan 10 gadis. Tetapi saudara, kalau kita perhatikan ayat 1 ini di dalam bahasa Inggris, 10 gadis itu ditulis dengan kata 10 virgins. Dalam Alkitab ditulis kata gadis dengan kata virgin atau perawan. Jadi Tuhan Yesus menggunakan kata gadis atau perawan dalam perumpamaan ini menunjukkan bahwa Allah ingin kita, saudara dan saya sebagai orang-orang percaya, sebagai gereja Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kesucian. Karena gadis adalah bicara daripada perempuan yang adalah gereja Tuhan, diumpamakan gadis, kata gadis ditulis dengan kata virgin adalah perawan, artinya hidup dalam kekudusan dan kesucian. Jadi gereja atau orang-orang percaya mempelai perempuan itu adalah gadis, perawan atau virgin. Yang dimaksud dengan mempelai perempuan ini artinya adalah gereja yang penuh dengan Roh Kudus, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Dan Yesus adalah mempelai pria atau mempelai laki-laki. Nah, Alkitab berkata dalam Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Nah, itulah ayat yang pertama Bapak Ibu Saudara sekalian. 10 gadis itu adalah diumpamakan gadis yang bijaksana dan yang bodoh, ya. 10 gadis, walaupun dalam bahasa Inggris ditulis dengan kata virgin, artinya perawan. Jadi harus kudus, harus suci. Nah, kita lihat ayat yang kedua dikatakan, ya. Ayat yang kedua dikatakan tadi kita lihat dalam Matius tadi, Matius 25 ayat yang kedua, kita lihat di 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Nah, Bapak Ibu sekalian, ayat ini menjelaskan bagaimana tentang orang yang bijaksana dan orang yang bodoh. Coba kita lihat apa yang Alkitab katakan tentang ini. Matius 7 ayat 24 sampai 27 berkata, "Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Nah, ayat ini menggambarkan orang yang bijaksana itu adalah orang yang mendengar firman dan melakukan. Dan orang yang bodoh itu adalah orang yang mendengar firman dan tidak melakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita menjadi orang-orang percaya,
gereja Tuhan yang masuk dalam kategori orang yang bijaksana. Yang masuk dalam kategori 5 perempuan yang bijaksana, yaitu mereka yang mendengar firman dan melakukannya. Nah, kita lanjut Bapak Ibu Saudara di dalam ayat yang ketiga dan keempat dari Matius 25 berkata, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli. Nah, dari ayat 3 dan 4 ini tercerminlah Bapak Ibu Saudara tentang mereka yang bijak dan yang bodoh. Orang yang bijak itu, gadis yang bijak, mereka membawa pelita, ya, membawa pelita lampu itu beserta dengan minyaknya. Sehingga kalau sebentar minyak dalam pelita itu sudah mulai habis, mengurang, mereka bisa menambah minyaknya sehingga pelitanya tetap menyala karena punya stok minyak. Kalau zaman dahulu Bapak Ibu Saudara, kita masih menggunakan Petromax, lampu Petromax yang memakai minyak dan juga bohlamnya seperti yang dipompa begitu. Itu harus kita persiapkan semuanya. Karena ketika malam itu kita harus berhitung apakah ini akan cukup sampai pagi atau tidak. Lampu-lampu yang menggunakan minyak harus kita perhitungkan apakah cukup sampai pagi atau tidak. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, Alkitab menggambarkan gadis yang bijaksana membawa pelita tetapi juga membawa persediaan minyak. Sedangkan gadis yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak. Artinya minyaknya hanya yang ada di dalam pelita itu saja. Dengan kata lain, kalau sebentar pelitanya padam, minyaknya habis, maka tidak punya minyak stok lagi untuk menghidupkan pelita itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, 10 gadis gambaran daripada gereja Tuhan, gereja yang bijaksana dan gereja yang bodoh. Kita sedang diperhadapkan menanti kedatangan seorang mempelai, yaitu Yesus Kristus Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Gereja Tuhan harus memiliki minyak, harus memiliki pelita. Pelita adalah lampu, lampu adalah terang. Nah, memiliki terang tetapi juga harus memiliki minyak. Karena tanpa minyak, tanpa Roh Kudus tidak mungkin gereja menjadi terang. Nah, gereja sedang berjalan saat ini saudara menanti kedatangan Tuhan. Kalau kita memiliki pelita, memiliki terang, tetapi kita tidak memiliki minyak Roh Kudus, kita tidak mungkin mampu menjadi terang. Karena hanya dengan Roh Kuduslah yang memampukan gereja Tuhan menjadi terang dan garam. Tanpa kekuatan Roh Kudus kita tidak akan mampu. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-murid, sebelum engkau pergi mengabarkan Injil, tinggallah dulu sampai kalian dipenuhkan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus itulah yang memberikan kekuatan, Roh Kudus itulah yang memberikan kemampuan untuk mereka melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Nah, gereja sebagai mempelai wanita harus memiliki pelita sebagai terang dan juga minyak Roh Kudus. Gereja tidak boleh hanya memiliki minyak Roh Kudus hanya yang ada di dalam pelita, tetapi tidak memiliki persiapan. Sama seperti perumpamaan ketika mempelai lama datang. Orang Kristen banyak berkata, kapan Yesus datang? Kok lama sampai hari ini Yesus belum datang? Tetapi Alkitab mengajar belajar agar kita berjaga-jaga dengan minyak, dengan Roh Kudus yang kita miliki. Sehingga kita menjadi orang percaya tubuh Kristus, gereja Tuhan yang bukan cuma punya pelita sebagai terang, tetapi memiliki minyak dan juga persiapan minyak, yaitu Roh Kudus. Seperti pemazmur dalam 119 ayat 105 berkata, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi gereja Tuhan sekarang ini tidak cukup hanya memiliki pelita. Gereja-gereja yang hanya memiliki pelita terang dan tidak memiliki minyak, memiliki Roh Kudus tidak akan mampu menjadi terang dan garam. Itu sebabnya harus memiliki pelita dan memiliki minyak, memiliki Roh Kudus.
Kamu akan dipenuhi, diberikan kuasa apabila kamu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, kata firman Allah. Itu sebabnya Roh Kudus sangat penting. Di sini saya mencatat ayat-ayat tentang Roh Kudus. Bapak Ibu bisa belajar di rumah tentang pentingnya Roh Kudus. Ya, saya tidak bacakan pada pagi hari, siang hari ini. Tetapi satu ayat saya baca, apa akibat jika seseorang menolak Roh Kudus? Matius 12 ayat 31 berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Jadi gereja harus menjadi terang, itu pasti. Gereja harus menjadi pelita, harus memiliki minyak Roh Kudus, tetapi tidak boleh memiliki minyak yang pas-pasan. Harus meluber, melimpah keluar, harus memiliki persediaan minyak. Nah, kita masuk terus ke ayat 5 dan ayat yang ke-7 sekarang. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Saudara perhatikan di sini dalam ayat 5 dikatakan karena mempelai Yesus tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka. Saat ini bukankah kita gereja Tuhan sedang menanti kedatangan Tuhan? Ada orang Kristen yang berkata, kok lama ya Tuhan belum datang? Kok lama Tuhan Yesus belum datang? Tidak sedikit ada orang percaya yang mengantuk, bahkan tertidur. Apanya yang mengantuk dan tertidur? Rohaninya saudara sudah mengantuk. Rohaninya sudah tertidur, sehingga tidak lagi dapat menangkap visi yang daripada Tuhan, tidak lagi peka menangkap suara Roh Kudus, karena mengantuk, lelah, tertidur. Hati-hati, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang percaya dimanapun berada, mari kita melihat introspeksi diri kita. Apakah saat ini rohani Bapak Ibu Saudara sekalian sedang tertidur atau mengantuk? Ayat 6 berkata, waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Ayat 6 bicara tentang waktu tengah malam. Nah Bapak Ibu Saudara, tengah malam itu bicara tentang waktu orang istirahat. Orang sedang tidur. Malam-malam, tengah malam tidak mungkin orang berkeluyuran kalau tidak penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Kecuali mungkin ada sesuatu yang penting yang dia harus kerjakan sehingga dia harus keluar. Tetapi tengah malam itu gambaran orang tidur, gambaran waktu istirahat. Waktu di mana keadaan orang sedang nyaman, sedang beristirahat, sedang tertidur. Tetapi Alkitab berkata justru dalam tengah malam itulah mempelai datang. Di tengah malam saat semua dalam keadaan sedang tertidur dan nyaman-nyaman saja. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang percaya kita harus hati-hati dengan kondisi nyaman. Jangan sampai kondisi nyaman membuat kita lengah sehingga kita tidak pernah lagi memperhatikan apakah kita sudah mempunyai persediaan minyak yang cukup atau tidak. Kehidupan kerohanian kita sudah selalu terisi penuh dengan Roh Kudus atau tidak. Karena seringkali kita terlena dengan keadaan yang nyaman. Alkitab mengingatkan hati-hati tengah malam kita tidak tahu. Itu sebabnya kita harus menjaga kerohanian kita. Kita harus menjaga kehidupan kita. Karena tadi saya katakan hanya 5 anak darah yang bijak, gereja yang penuh dengan Roh Kuduslah yang berada di bawah perlindungan dan proteksi daripada Tuhan. Gereja yang akan disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 tahun pada masa pemerintahan antikristus. Ayat 6. Mempelai pria sudah menyiapkan orang untuk berseru memberitahukan bahwa pria telah datang. Saudara perhatikan ayat 6 sekali lagi kita baca. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Nah saudara perhatikan kata suara orang berseru. Berarti
kedatangan mempelai itu sudah diberitahu oleh seseorang yang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Berarti orang-orang yang sedang tertidur malam itu diberitahu, "Bangun, songsonglah dia," oleh orang yang berseru mempelai datang. Apa maksud ayat 6 ini? Maksudnya adalah ini Allah sudah mengirim hamba-hamba Tuhan, Allah sudah mengirim gembala-gembala, pelayan-pelayan melalui gereja-gerejanya untuk memberitahukan dan memperingatkan jemaat Tuhan, hati-hati akan kedatangan Tuhan. Jadi orang yang berseru dalam ayat ini adalah hamba-hamba Tuhan. Para pelayan Tuhan, gembala-gembala yang sudah mengingatkan gereja-gereja Tuhan, jemaat Tuhan. Awas, mempelai datang, songsonglah dia. Sudah diberitahukan, diingatkan lewat apa? Lewat firman Tuhan yang disampaikan dari hari ke hari, baik dalam renungan singkat maupun dalam ibadah minggu seperti pada pagi siang hari ini. Setiap minggu firman Allah disampaikan, diberitakan, diingatkan agar umat Tuhan bersiap, jangan sampai mengantuk dan tertidur rohaninya. Penting untuk memiliki minyak persiapan dalam menyambut mempelai. Kita sedikit masuk mengingatkan kepada Wahyu 12 ayat 13-14 saudara, yang pernah kita bahas dalam materai pertama. Dikatakan bahwa ketika naga itu sadar bahwa ia telah dilemparkan di atas bumi, ia memburu perempuan, yaitu gereja Tuhan yang sempurna, yang melahirkan anak laki-laki itu. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap burung nasar. Jadi kepada perempuan itu adalah gereja Tuhan. Kedua sayap burung nasar itu adalah Roh Kudus yang besar, supaya ia terbang ke tempatnya di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular, yaitu bicara tentang pemerintahan antikristus, selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, atau 3,5 masa atau 3,5 tahun. Jadi gereja Tuhan yang penuh Roh Kudus adalah 5 gadis yang bijaksana yang akan disingkirkan ke padang gurun selama 3,5 masa oleh kedua sayap burung nasar, oleh kekuatan kuasa Roh Kudus, dipelihara oleh Tuhan, terproteksi dari pemerintahan antikristus, terproteksi dari tempat si ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa, yaitu 3,5 tahun. Nah, lantas bagaimana dengan gereja yang tidak punya Roh Kudus? Bagaimana dengan 5 anak darah yang bodoh, yang tidak memiliki persediaan minyak Roh Kudus? Kita lihat dalam Wahyu 12 ayat 17 berkata, "Maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain." Saudara lihat, naga itu ya, antikristus itu marah kepada perempuan itu, gereja Tuhan. Naga itu bicara juga simbol daripada iblis. Marah lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Keturunannya yang lain yaitu 5 anak darah yang bodoh, yang tidak punya persiapan minyak atau Roh Kudus. Sehingga 5 anak darah yang bodoh ini yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus diperangi oleh naga itu, yaitu iblis. Nah, keturunan yang lain ini artinya ada 5 gadis bodoh, gereja yang tidak memiliki persediaan minyak. Jadi gereja yang tidak memiliki persediaan minyak atau Roh Kudus diizinkan Tuhan untuk masuk dalam masa pemerintahan antikristus. Gereja yang 5 anak darah yang bodoh atau gereja yang tidak memiliki minyak Roh Kudus masuk dalam masa pemerintahan antikristus 3,5 tahun. Hanya 5 anak darah yang bijak atau gereja yang sempurna, gereja yang memiliki pelita dan minyak Roh Kudus yang akan disingkirkan ke padang gurun pada masa pemerintahan antikristus. Kita lanjut dalam ayat 8, ayat 9.
Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara lihat, gadis yang bodoh sudah mau habis minyaknya. Lampunya sebentar lagi mau mati. Dia berkata kepada gadis yang bijaksana, berikan minyak itu kami beli. Tetapi gadis yang bijaksana berkata, tidak mungkin, konyol. Kalau saya kasih minyak ini kamu beli untuk pelita kamu, nanti kita semua tidak cukup. Akhirnya mati semua. Jadi dikatakan lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Nah saudara, kita mau lihat kehidupan kita sebagai orang percaya, ada hal-hal yang dari hidup kita ini tidak bisa kita pinjamkan atau kita berikan ke orang lain. Ada. Jadi dalam kehidupan kita saudara, ada hal-hal yang bisa kita berikan ke orang lain, ada hal-hal yang tidak bisa kita berikan dan tidak bisa kita pinjamkan ke orang lain. Contohnya apa? Hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Allah nggak bisa kita pinjamkan ke jemaat yang lain, nggak bisa kita jual kepada jemaat yang lain, nggak, itu bersifat pribadi. Hubungan saudara dengan Allah tidak bisa dibeli oleh orang lain. Pribadimu dengan Tuhan, begitupun dengan iman kita, begitupun dengan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, tidak bisa dipinjam ke orang lain, tidak bisa dijual kepada orang lain. Karena itu bicara tentang hubungan kita pribadi kepada Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat membeli Roh Kudus atau menjual Roh Kudus, karena Roh Kudus hanya bisa diberikan oleh pembaptis dengan Roh, yaitu Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya orang yang penuh dengan Roh Kudus tidak bisa menjual itu kepada orang yang tidak punya Roh Kudus. Sebagaimana ayat 8 ayat 9. Seperti perumpamaan dalam gadis-gadis yang bodoh dan bijaksana. Itu sebabnya masing-masing dari kita saudara harus mengerjakan segala sesuatu dengan sendiri. Kita harus melihat apakah kita sudah penuh dengan Roh Kudus. Apakah kita juga memiliki persiapan minyak yang cukup di dalam menyambut kedatangan Tuhan sebagai gereja Tuhan. Filipi 2 ayat 12 berkata, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Jadi ketika Yesus naik ke sorga, dia sudah tidak hadir di antara manusia. Tetapi dia mengirimkan, dia minta kepada Bapa, yaitu Roh Penolong, Roh Kudus, Parakletos, yang akan diutusnya, yang akan menolong setiap kita. Itu sebabnya penting Roh Kudus. Kita masuk ke ayat terakhir, ayat 10 dan 12 dari Matius 25. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Saudara lihat 5 anak darah yang bijaksana. Ketika mempelai itu datang, mereka sudah siap dengan minyak yang ada di lampu dan minyak persediaan. Mereka sudah siap. Sehingga ketika mempelai datang, mereka masuk ke ruang perjamuan kawin anak domba. Dan ketika mereka sudah masuk, maka pintu ditutup. Karena pintu yang menutup adalah mempelai pria, maka tidak bisa dibuka oleh siapapun. Dan ketika pintu sudah ditutup, datanglah 5 anak darah yang bodoh. 5 anak darah yang bodoh datang minta tolong dibukakan pintu. Tetapi mempelai berkata, maaf, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Nah, inilah gambaran gereja Tuhan yang tidak memiliki Roh Kudus. Inilah gambaran orang-orang percaya yang tidak sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan.
Itu sebabnya Matius 7 menggambarkan seperti ini saudara, ayat 22 dan 23. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah Bapak Ibu Saudara, pada hari-hari terakhir banyak orang berseru. Apakah orang yang berseru ini orang yang tidak mengenal Tuhan? Bukan. Mereka sudah mengenal Tuhan. Mereka berkata mereka sudah pernah bernubuat demi nama Tuhan. Mereka berkata mereka mengusir setan demi nama Tuhan. Mereka berkata mereka mengadakan banyak mujizat. Mungkin mereka mengadakan KKR di tempat-tempat yang luar biasa, di tempat-tempat yang besar. Mereka mengadakan KKR mungkin saja di Stadion Utama Senayan atau apapun, tempat-tempat yang besar. Banyak mujizat, berarti mereka orang yang percaya kepada Yesus. Tetapi mungkin mereka tidak sungguh-sungguh sampai pada akhirnya, atau mereka termasuk dalam kategori gereja 5 anak darah yang bodoh. Gereja yang memiliki pelita dan minyak tetapi minyaknya habis dan tidak lagi memiliki persiapan atau Roh Kudus pada saat mempelai datang, seperti perumpamaan ini. Sehingga Tuhan berkata, ketika mereka berkata, Tuhan, kami sudah bernubuat, kami sudah mengusir setan dan mengadakan banyak mujizat demi namamu. Tuhan berkata, mohon maaf, aku tidak pernah mengenal kamu. Aku berterus terang, kata Tuhan, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, gereja Tuhan tubuh Kristus, kita yang sudah ditebus oleh darah anak domba Allah, kita menjadi umat kepunyaan Allah, kita menjadi milik Tuhan. Mari hidup sungguh-sungguh, mari hidup semakin melekat kepada Tuhan, mari hidup semakin berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kita memiliki apa yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita, anugerah yang Tuhan berikan sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Kita memiliki segalanya karena Tuhan sudah mati dan bangkit bagi kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Allah sudah diberitakan. Mari kita yang sudah hidup di dalam Tuhan, kita lebih sungguh-sungguh, kita hidup terus. Yang sudah dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, mari menjaga itu dengan sungguh-sungguh, bahkan terus lagi dipenuhkan dan dipenuhkan oleh Roh Kudus sehingga melimpah, meluber. Tetapi bagi jemaat Tuhan yang belum dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, mari minta kepada Tuhan. Saatnya tidak lama lagi, bulan depan kita akan memperingati hari ketuangan pencurahan Roh Kudus. Mari biarlah kiranya Bapak Ibu Saudara sekalian dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus. Karena itulah merupakan syarat menjadi gereja, menjadi 5 anak darah yang bijaksana, gereja yang sempurna. Bukan hanya sekedar menjadi pelita, memiliki pelita menjadi terang, menjadi garam, dan memiliki minyak dalam pelita, tetapi juga harus memiliki persediaan minyak sampai pada kedatangan Yesus. Ayat yang terakhir, itu sebabnya kita diingatkan pada ayat yang ke-13. Dari Matius 25 ayat 13, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun saatnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan kita sebentar akan berdoa dan kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan Tuhan. Kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing, mari kita renungkan firman Tuhan. Sebelum kita masuk sebentar dalam sakramen perjamuan Tuhan, mari kita ingat segala hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kalau bukan karena Tuhan, mungkin kita sudah tidak ada lagi pada saat ini. Tetapi karena kasih anugerah Allah, sehingga kita masih ada sebagaimana kita ada. Kemurahannya, anugerahnya merupakan segala sesuatu yang luar biasa di dalam hidup kita. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kita nyanyikan pujian ini. Mari Bapak Ibu Saudara tundukkan kepalamu, pejamkan matamu. Kita nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, bahwa lidahku memuji Engkau, kemurahan-Mu lebih dari kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Sucikan dan kuduskan setiap tanah hati kami Tuhan. Sucikan dan kuduskan setiap pikiran kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan menerima tubuh dan darah Kristus lewat persekutuan pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami Tuhan. Kami sudah menjadi umat-umat yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami percaya lewat persekutuan dalam tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari ini. Mereka yang sakit akan disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan, yang terikat terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Mereka yang percaya, mereka mengalami kemenangan, kesembuhan, berkat, mujizat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup.
Kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, mari kita bangkit berdiri. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Haleluya, haleluya. Saya akan membacakan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Makanlah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bapak Ibu Saudara yang percaya, saat ini kita pegang darah Tuhan. Persekutuan pada pagi hari ini, kalau engkau percaya, maka apapun terjadi sesuai dengan imanmu. Karena ini adalah persekutuan. Ini adalah darah Tuhan yang tercurah bagi kita. Mari kita minum dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Minumlah. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih banyak Tuhan. Terima kasih buat kesempatan lewat persekutuan yang indah. Pada pagi hari ini persekutuan lewat tubuh dan darah Tuhan. Kami menikmati hubungan bersama Engkau. Kami menikmati Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Di tengah-tengah ibadah perjamuan Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sanggup berada di setiap ruang dan waktu. Kami hamba-Mu yang ada di tempat ini, juga sidang jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing Tuhan. Kami mengalami sesuatu yang luar biasa. Kami menikmati hubungan bersama Tuhan. Kami mengalami hadirat Tuhan. Kami mengalami jamahan dan lawatan Tuhan pada pagi hingga siang hari ini Tuhan. Dan kami percaya lewat persekutuan dalam tubuh dan darah Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami boleh diteguhkan kembali. Dan kami percaya yang sakit sudah disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang bimbang dipertetapkan. Yang terikat terbelenggu dilepaskan oleh kuasa darah Yesus. Dan kami mengalami Tuhan kemenangan di dalam Engkau. Kami mengalami kekuatan di dalam Engkau. Pemulihan terjadi atas setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Kesembuhan terjadi atas setiap kehidupan umat-Mu Tuhan. Diberkatilah mereka Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Kami serahkan pemberitaan firman dan pelayanan sakramen perjamuan Tuhan ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus memberkati kami semua. Dan juga memberkati semua umat-umat jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kami diberkati pada pagi siang hari ini. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.
kita sudah sangat diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terlebih lagi oleh perjamuan Tuhan. Saya yakin dan saya percaya seluruh jemaat Tuhan, GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah, bila engkau yakini, maka terjadilah sesuai dengan imanmu, amin. Ada mujizat, ada pemulihan, ada kuasa yang Allah kerjakan pada siang hari ini bagi seluruh umat-umat Tuhan. Saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, di mana kita sudah diberkati Tuhan sepanjang 1 minggu ini. Seluruh umat Tuhan yang ingin mengembalikan milik Tuhan, perpuluhan, dan yang ingin memberikan persembahan atau kolektan, dan yang ingin memberkati kas gereja dapat mentransfer dengan nomor rekening yang ada di bawah, di running text di bawah ini, kepada masing-masing bendahara gereja. Berikan yang terbaik buat Tuhan, dan engkau akan diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk keberadaan hidup kami. Terima kasih untuk segala berkat yang sudah kami terima. Saatnya kami akan mengembalikan milik Tuhan. Saatnya kami akan memberkati kas gereja. Saatnya kami akan memberikan persembahan kami yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memberi dengan penuh ucapan syukur dan penuh dengan sukacita. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati seluruh persembahan yang sudah diberikan bagi Tuhan. Dan tibalah kita di penghujung akhir ibadah Minggu Perjamuan Tuhan pada siang hari ini. Doa kami bagi seluruh sidang jemaat GPDI Sudirman dan GPDI Bojong Indah kiranya tetap di dalam perlindungan Tuhan dan di dalam pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi seluruh umat-umat Tuhan. Tetap tinggal di rumah dan tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Kami memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami telah menaikkan pujian-pujian kami Tuhan. Kami sudah mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Kami sudah menikmati Tuhan sakramen perjamuan Tuhan, persekutuan bersama Engkau dalam tubuh dan darah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Di penghujung daripada ibadah Minggu pagi ini Tuhan, hamba serahkan kembali ke dalam tangan-Mu Tuhan. Seluruh pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, baik itu di GPDI Sudirman maupun di GPDI Bojong Indah, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan. Engkau yang empunya pekerjaan Tuhan. Engkau Allah yang berkuasa atas pekerjaan-Mu. Dan Engkau juga yang Allah yang akan menjamin, melindungi Tuhan keberlangsungan dari setiap pekerjaan-Mu yang ada di muka bumi ini Tuhan. Teristimewa yang ada di kota Jakarta. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Hamba serahkan seluruh umat-umat tebusan-Mu yang Engkau percayakan bagi hamba-Mu. Seluruh sidang jemaat GPDI Sudirman dan seluruh sidang jemaat GPDI Bojong Indah ke dalam tangan-Mu. Mulai dari yang paling kecil, bayi anak sekolah minggu, sampai kepada yang tertua, opa dan oma Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah hamba serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Mereka berada di bawah perlindungan, penjagaan, pemeliharaan Tuhan. Berkat
proteksi oleh Tuhan sendiri. Karena mereka adalah umat-umat milik kepunyaanmu Tuhan. Mereka dijaga, dipelihara oleh Tuhan sendiri, umat ketebusanmu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau menjaga, melindungi mereka semua. Kami berada di bawah perlindungan dari kuat kuasa yang maha tinggi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan Engkau menjaga, melindungi sampai pada waktunya nanti, di mana Engkau sudah tentukan keadaan kembali normal kembali. Kami boleh melihat perbuatan tangan-Mu yang ajaib dan perkasa itu Tuhan. Begitupun dengan hamba-Mu, keluarga besar hamba-Mu seisi pastori, bersama seluruh pengurus pelayan yang ada Tuhan, staf penggembalaan yang ada Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang mempunyai pekerjaan, Engkau yang memanggil, memilih dan menetapkan kami. Engkau yang menjadi perjanjian atas hidup kami, Engkau yang menjadi jaminan atas hidup kami. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkaulah pembela kami Tuhan, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah gunung batu kami Tuhan. Kesanalah tempat kami berlindung, dan Engkaulah yang menjadi jaminan hidup kami. Karena lewat darah-Mu Tuhan kami sudah ditebus, kami sudah diselamatkan oleh kuasa darah anak domba yang tidak bercacat dan bercela. Darah yang kudus yang membungkus kami Tuhan, membersihkan dari segala sesuatu apapun. Dan Engkau yang sudah menebus setiap dosa-dosa kami. Kematian kutuk sudah dipatahkan di atas kayu salib. Engkau yang sudah mati dan bangkit bagi kami. Dan hidup kami berkemenangan. Hidup kami untuk melayani Engkau Tuhan. Hidup kami bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Terima kasih. Berkati seluruh para pelayan yang ikut ambil bagian dalam ibadah online ini Tuhan. Berkati seluruh pekerjaan mata pencarian usaha warung, toko, dagang, umat-umat tebusan-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan memberkati. Engkau yang menjamin seluruh kehidupan mereka Tuhan. Karena Engkau Allah yang tidak dapat dibatasi oleh situasi dan kondisi apapun. Engkau yang sanggup menyediakan yang tidak ada menjadi ada. Engkau yang sanggup memberkati setiap pribadi umat-umat-Mu Tuhan. Dan mereka akan diberkati Tuhan. Engkau yang berjanji akan memelihara kehidupan mereka, di mana sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan setiap firman yang sudah didengar, setiap firman yang sudah ditabur, tertanam dan tinggal di setiap tanah hati kami masing-masing. Kami berjalan seturut dengan firman-Mu Tuhan. Kami hidup di dalam firman-Mu. Firman-Mu tinggal di dalam kami. Dan kami boleh menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga. Hamba berdoa buat pemerintah bangsa dan negara, khususnya Bapak Presiden, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Menteri Kesehatan, Ketua Gugus, seluruh gubernur di Indonesia, bahkan gubernur di DKI Jakarta, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, Engkau memberikan hikmat, Engkau memberikan kebijaksanaan di dalam menangani setiap persoalan yang ada. Dan kami percaya Tuhan, karena setiap orang berseru, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, gereja-Mu berseru. Dan kami percaya Indonesia mengalami lawatan Allah yang luar biasa. Teristimewa kota Jakarta kami percaya akan menjadi kota pertama yang dilawat oleh Tuhan, mengalami pemulihan dan kesembuhan Tuhan. Dan kami akan melihat Jakarta menjadi pusat penyembahan, Jakarta menjadi pusat pujian kami, di mana semua orang akan bersorak mengaku, setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Itu menjadi doa dan harapan kami, dan kami percaya Tuhan. Kami aminkan setiap kebenaran firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, terima kasih. Berkati lagi sekali lagi Tuhan, kami serahkan seluruh umat-umat sidang jemaat-Mu Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Memberkati mereka dengan kesehatan, dengan kekuatan yang diberkati daripada Tuhan. Damai, sejahtera, sukacita yang melampaui segala akal dan pikiran memenuhi setiap pribadi-pribadi umat-umat Tuhan yang ada, bahkan dimanapun mereka berada Tuhan. Dan kembalikan kami Tuhan di dalam ibadah-ibadah kami, walau dalam bentuk ibadah online, untuk kami terus bersekutu dengan Tuhan. Walaupun hanya dalam ibadah online, kami percaya Roh Kudus tidak akan dapat dibatasi oleh apapun juga. Allah yang Maha Kuasa tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, karena Engkau yang empunya langit dan bumi, serwa sekalian alam ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di dalam sorga, mengampuni setiap salah, kekurangan dan dosa kami. Dan kami serahkan seluruh tubuh, jiwa, roh, hati dan pikiran kami ke dalam tangan-Mu. Sidang jemaat yang kami kasihi, sidang jemaat GPD Sudirman dan GPD Bojong Indah, angkatlah kedua belah tangan-Mu. Terimalah berkat kemurahan rahmat anugerah dari Allah Bapa di dalam sorga, kecintaan dan kasih sayang dalam anaknya Yesus Kristus, serta persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita. Mulai hari ini, besok, bahkan sampai Maranatha, Yesus datang kembali.